Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, teman-teman, bertemu kembali dengan saya Ahmadi Susilo di channel Bimbel Aritmatika. Pada kesempatan ini kita akan membahas cara menentukan nilai trigonometri di semua kuadran. Nah, kenapa saya membahas ini? Karena masih saya temui khususnya anak-anak didik saya dalam menentukan nilai trigonometri di semua kuadran itu masih kebingungan. Misalnya menentukan nilai sin di kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4, apakah negatif atau positif. Nah, di situ masih banyak kebingungan. Nah, maka dari itu saya akan memberikan tips pada video ini. Mudah-mudahan bisa memudahkan dalam menentukan nilai trigonometri di semua kuadran. Oke, sebelum dimulai, seperti biasa, jangan lupa untuk mendukung channel Bimbel Aritmatika dengan cara subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan video-video dari Bimbel Aritmatika dapat bermanfaat. Oke, selamat menyaksikan. Saya akan menggambar sebuah diagram kartesius. Di sini ada lingkaran. Kemudian untuk sumbu yang mendatar ini sumbu X, sumbu yang vertikal ini sumbu Y. Selanjutnya dari titik pusat ke kanan ini sudutnya 0 derajat, kemudian dari titik pusat ke atas ini 90 derajat. Dari pusat ke kiri 180 derajat, kemudian dari pusat ini ke bawah ini 270 derajat. Kemudian kita muter balik lagi ke sini, ini sama juga 360 derajat. Oke, kemudian saya akan menggambar segitiga ini, segitiga siku-siku yang berwarna hijau ini. Teman-teman bisa perhatikan di sini bentuknya seperti dasi kupu-kupu gitu ya. Ini segitiga siku-sikunya ada 4. Nah, untuk segitiga ini bentuk segitiga di kuadran 1. Ini ya, nanti bentuknya seperti ini. Kemudian yang ini segitiga siku-siku di kuadran 2. Kemudian ini segitiga siku-siku di kuadran 3. Kemudian ini segitiga siku-siku di kuadran 4. Nah, nanti sudutnya, cara menghafalkannya gitu ya, rumusnya di kuadran 1 itu saya namakan alfa. Kemudian di kuadran 2, sudut di kuadran 2 itu rumusnya 180 dikurangi alfa. Alfanya ini selalu kuadran 1 ya. Kemudian untuk kuadran 3 itu rumusnya 180 derajat ditambah alfa. Untuk kuadran 4 rumusnya 360 derajat dikurangi alfa. Oke. Nah, bagaimana cara membaca segitiga siku-siku ini untuk menentukan positif atau negatif dari nilai trigonometri? Caranya seperti ini, teman-teman. Untuk yang garis ke kanan ini mendatar, ini untuk cos. Karena ini ke kanan, maka cosnya bernilai positif. Untuk yang ke kiri, ini cosnya bernilai negatif. Kemudian untuk yang vertikal atau yang tegak, ini untuk sin. Kalau ke atas, itu sinnya bernilai positif. Apabila ke bawah, sinnya bernilai negatif. Nah, ini maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Lihat segitiga siku-siku di kuadran 1 ini. Karena di sini mendatar ke kanan, berarti cosnya positif. Karena ini tegaknya ke atas, gitu ya, vertikalnya ke atas, berarti sinnya positif. Misalnya kuadran 2, segitiganya ini. Mendatarnya ke kiri, berarti cosnya negatif. Kemudian tegaknya ke atas, berarti sinnya positif. Kuadran 3, mendatarnya ke kiri, berarti cosnya negatif. Tegaknya ke bawah, berarti sinnya negatif. Kemudian
kuadran 4. Mendatarnya ke kanan berarti cosnya positif. Tegaknya ke bawah berarti sinnya negatif. Nah, bagaimana untuk tan? Tan itu rumusnya sin per cos. Jadi, kita lihat yang bertanda sama gitu ya. Di kuadran 1 cos positif, sin positif berarti tannya positif. Untuk kuadran 2 cosnya negatif, sinnya positif berarti ini tannya negatif. Untuk kuadran 3 cosnya negatif, sinnya negatif berarti tannya positif. Untuk kuadran 4 cosnya positif, sinnya negatif. Jadi tannya negatif. Nah, jadi teman-teman untuk menghafal nilai trigonometri di semua kuadran, teman-teman harus ingat nih, bentuk segitiga ini bentuknya seperti dasi kupu-kupu. Nah, supaya mudah dalam mengingat. Oke, sebelum kita praktek ke soal, teman-teman harus tahu nilai-nilai trigonometri di kuadran 1, gitu ya. Ini khususnya sudut-sudut istimewa. Oke, sekarang kita bahas. Nah, cukup tahu nilai sin dan cos gitu ya. Oke, sekarang sin 0 derajat nilainya 0. Sin 30 derajat nilainya setengah. Sin 45 derajat setengah akar 2. Sin 60 setengah akar 3. Kemudian sin 90 nilainya 1. Nah, untuk cos itu kebalikan dari sin. Cos 0 derajat 1, cos 30 derajat setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 0. Nah, gitu ya. Jadi mudah dalam menghafalkannya. Oke, sekarang tan bagaimana? Tan rumusnya sin per cos. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, 1 per akar 3, atau kita rasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Oke, kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah, yaitu akar 3. Kemudian 1 dibagi 0 berapa? Tak terhingga. Oke, ini nilai-nilai di kuadran 1 harus hafal ya, karena akan menentukan nilai-nilai trigonometri di kuadran yang lainnya. Oke, sekarang kita praktek nih. Kita praktek misalnya mencari nilai cos 135. Oke, cos 135 nilainya itu berapa? Caranya seperti ini, teman-teman. 135 itu di kuadran berapa? Teman-teman lihat nih. 135 berarti berada di kuadran 2 karena di antara 90 sampai 180. Oke, saya tulis dulu. Ini kuadran 2. Kuadran 2 bentuknya apa? 180 dikurangi alfa. Nah, caranya berpikir 180 derajat dikurangi alfa supaya 135. Berarti alfanya berapa? Alfanya yaitu 45. Gitu ya. 45 derajat. Nah, ternyata kita tinggal mencari cos 45 derajat. Nah, sekarang di kuadran 2 tadi ya, kita lihat segitiga siku-sikunya, yaitu garisnya ke kiri, dia segitiganya ke kiri, cosnya negatif. Ini tinggal kita kasih negatif. Jadi jawabannya negatif setengah akar 2. Oke, mudah ya. Oke, kita praktek lagi. Misalnya nilai dari cos 210. Oke, caranya bagaimana? Kita lihat dulu. 210 itu di kuadran berapa? Yaitu kuadran 3. Karena di antara 180 sampai 270.
kuadran 3 bentuknya apa? 180 ditambah alfa. Oke, saya tulis 180 derajat ditambah alfa. Nah, sekarang teman-teman tinggal lihat tuh. Alfanya berapa gitu ya. 180 derajat ditambah berapa supaya 210, yaitu 30 derajat. Nah, ternyata sama dengan cos 30 derajat. Nah, sekarang positif atau negatif? Teman-teman lihat nih segitiganya. Gitu ya, dihafalkan bentuknya yaitu ke bawah. Cos ini garisnya ke kiri, berarti cosnya negatif. Ini kasih min. Nah, sama dengan min, lihat ini gitu ya. Cos 30 yang ini berarti negatif setengah akar 3. Oke, mudah ya. Oke, lanjut kita praktek lagi. Saya hapus dulu. Oke, kita buat soal yang sin sekarang. Oke, soal yang sin. Oke, misalnya diminta mengerjakan sin 240, maaf, sin 240. Oke, ini sama dengan berapa gitu ya. Teman-teman lihat, 240 itu berada di kuadran berapa? Kuadran 3 gitu ya, di antara 180 sampai 270. Rumusnya apa? 180 derajat ditambah alfa. Nah, sekarang alfanya berapa? 180 derajat ditambah berapa supaya jadi 240 derajat, yaitu tambah 60 derajat. Ternyata sama dengan sin 60 derajat. Nah, sekarang tandanya bagaimana? Kuadran 3, lihat segitiganya. Tegaknya ke bawah, berarti sinnya negatif. Berarti ini kasih min. Sama dengan min setengah akar 3. Oke, lagi untuk sin. Misalnya sin 310. Oke, sin 310. 310 itu terletak di kuadran berapa? Nah, teman-teman lihat nih, 310 terletak di kuadran 4. Di antara 270 derajat dan 360 derajat. Nah, sekarang rumusnya di kuadran 4 bagaimana? Yaitu 360 derajat dikurangi alfa. Nah, alfanya berapa supaya 310 derajat? Alfanya yaitu, oke, ini tidak istimewa ya teman-teman. Maaf, saya ganti dulu. Ini saya ganti 315 ya, supaya istimewa. Oke, saya ganti 315. Oke, supaya jadi 315 derajat, ini berapa sudutnya? Yaitu 45 derajat. Oke, ternyata sama dengan sin 45 derajat. Nah, sekarang tandanya positif atau negatif? Teman-teman hafal nih segitiganya. Yaitu tegaknya ke bawah. Ini ya, kuadran 4 ya. Tegaknya ke bawah. Karena ke bawah, sinnya berarti negatif. Jadi, jawabannya negatif setengah akar 2. Oke, teman-teman. Mudah ya? Oke, sekarang kita praktek yang tan ya. Oke, yang tan. Oke, saya hapus dulu. Sekarang kita praktek yang tan. Oke, kita praktek tan satu saja ya. Sekarang misalnya disuruh mencari tan 315. Oke, teman-teman. Kita lihat. 315 derajat itu berada di kuadran berapa? Yaitu kuadran 4. Karena di antara 270 derajat dan 360 derajat. Nah, sekarang kuadran 4, rumusnya seperti apa? Rumusnya 360 dikurangi alfa. Nah, supaya 315 derajat, alfanya berapa? Yaitu 45 derajat. Oh, berarti sama dengan tan 45 derajat. Nah, sekarang positif atau negatif? Teman-teman lihat.
rumusnya tan itu sin per cos. Sinnya di sini negatif gitu ya karena ke bawah, kemudian cosnya ke kanan ini garisnya, berarti cosnya positif. Karena tandanya berbeda, negatif dan positif, berarti tannya negatif. Ini tinggal dikasih min, sama dengan negatif 1. Oke, mudah ya. Oke, ini menentukan nilainya teman-teman. Nah, sebaliknya teman-teman bisa menentukan sudutnya gitu ya. Sekarang kita praktek untuk menentukan sudutnya. Nah, caranya bagaimana? Simak baik-baik. Caranya seperti ini teman-teman. Misalnya diminta mencari cos yang nilainya, maaf ini saya agak geser ke kanan. Oke, teman-teman diminta mencari sudutnya gitu ya. Kita balik. Cos berapa nih ya, cos titik-titik yang hasilnya negatif setengah gitu ya misalnya ya. Nah, teman-teman harus tahu cos yang bernilai negatif itu di kuadran berapa. Ingat segitiganya gitu ya, dasi kupu-kupu, yaitu mendatar ke kiri. Jadi cos bernilai negatif itu di kuadran 2 dan kuadran 3. Misalnya di kuadran 2 sudutnya berapa? Caranya seperti ini. Lihat dulu cos yang nilainya setengah. Cos yang nilainya setengah, alfanya berapa? Yaitu 60 derajat gitu ya. Ini kuadran 1. Tapi ini bernilai negatif, yaitu di kuadran 2 dan kuadran 3. Misalnya kita kerjakan di kuadran 2. Kuadran 2 rumusnya yaitu 180 dikurangi alfa. Alfanya tadi kita ketemu 60. Jadi kita taruh di sini 60. 180 derajat dikurangi 60 derajat yaitu 120 derajat. Nah, jadi cos 120 derajat itu negatif setengah. Nah, sudah tahu ya sudutnya. Jadi caranya seperti itu. Oke, lagi misalnya diminta mencari cos. Oh, maaf. Tadi yang di kuadran 2 ya. Sekarang misalnya ada yang menjawab teman yang lain di kuadran 3 misalnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama ya. Cos titik-titik yang nilainya negatif setengah. Tadi alfanya ketemu 60. Oke, caranya kita kembalikan ke kuadran 1 dulu. Alfanya ketemu 60. Nah, kalau kita mau ngerjakannya di kuadran 3, kita lihat sudutnya, bentuknya gitu ya. 180 ditambah alfa. Alfanya berapa tadi? 60. Berarti 180 derajat ditambah 60 derajat, yaitu 240 derajat. Oke, jadi jawabannya bisa 120 derajat, bisa juga 240 derajat. Oke, satu lagi ya. Misalnya sin. Oke, saya hapus dulu. Biar mantap gitu ya. Misalnya saya akan mengerjakan sin. Oke. Sin titik-titik yang nilainya min setengah akar 3 misalnya. Gitu ya. Ini sudutnya berapa? Caranya teman-teman kita cari dulu yang di kuadran 1 alfanya. Setengah akar 3 itu sin berapa? Yaitu sin 60 itu ya. Alfanya 60 derajat. Nah, sekarang sin yang bernilai negatif itu di kuadran berapa saja? Teman-teman lihat dasi kupu-kupu ini ya, yaitu yang tegaknya ke bawah. Yang mana? Yaitu kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, misalnya kita kerjakan di kuadran 3. Bentuknya yaitu 180 derajat ditambah alfa. Alfanya tadi 60, berarti sin 240 gitu ya. 180 derajat ditambah 60 derajat. Ketemunya
240 derajat. Nah, sudutnya sudah ketemu di kuadran 3 240 derajat. Nah, sekarang kalau yang di kuadran 4-nya bagaimana? Caranya kembalikan dulu kuadran 1 ya, nilai kuadran 1-nya setengah akar 3 yang nilainya nilainya setengah akar 3 yaitu sudutnya 60 derajat. Nah, tapi ini negatif. Kalau kita pilih di kuadran 4, rumusnya yaitu 360 derajat dikurangi alfa. Alfanya berapa tadi? 60 derajat. Berarti 360 derajat dikurangi 60 derajat yaitu 300. Nah, seperti itu teman-teman ya cara mencarinya. Oke, mudah-mudahan tips saya ini bermanfaat. Silahkan adik-adik, teman-teman sekalian praktekkan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, saya lupa. Ini saya memakai rumus yang 180 ya. Nah, pada video yang lain atau video berikutnya, saya akan membahas bisa tidak memakai sudut yang 90 atau 270, gitu ya. Kita akan pakai yang tegak ini ya. Nah, tentu saja bisa. Nah, bagaimana perbedaannya? Saksikan pada video selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.